kamar yang tidak terlalu besar inilah dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Posisi Ibu Putri saat itu sedang rebahan di sini. Sedang rebahan di sini. Tidur ya. Iya. Almarhum Joshua masuk sampai ke sini. Iya, betul. Nah, kalau Anda mengikuti pemirsa di persidangan, posisi Putri Chandrawati itu di bawah sini dengan kondisi tergeletak lemas, dan ketika ART, Susi mendapati ke atas ke lantai 2, kondisinya dalam tangan yang sudah dingin, tubuh dingin, kaki dingin. Pemirsa, kita sudah berminggu-minggu mengikuti sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Dan di awal dakwaan jaksa memang dijelaskan panjang lebar terkait dengan kronologis dan juga dugaan pasal yang dilanggar atau dugaan pasal yang dijeratkan kepada terdakwa. Namun ada satu rentetan kasus yang tidak dimasukkan dalam dakwaan jaksa, yaitu adanya dugaan pelecehan seksual di rumah Sambo di Magelang. Dan terkait hal ini saya dapat kesempatan langsung ke Magelang untuk melihat langsung lokasi di rumah Magelang di mana diduga terjadinya kasus pelecehan seksual. Ini adalah versi BAP dari pihak Putri Chandrawati ya. Nah, malam ini saya mengundang dua kuasa hukum dari pihak Joshua Huta Barat dan juga Ferdy Sambo untuk bisa menjelaskan pendapat mereka masing-masing terhadap liputan yang secara eksklusif saya dan kameramen saya, Bowo Iman, dapatkan ke Magelang. Sebelum memulai diskusi malam hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana liputan di Magelang dan apakah motif pelecehan seksual bisa mempengaruhi putusan hakim pada akhirnya, dan apakah misteri dugaan pelecehan seksual di Magelang akan terungkap. Kita akan diskusikan di dua sisi malam hari ini. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kediaman milik Ferdy Sambo di Mertoyudan di Magelang. Ini merupakan rumah yang menjadi saksi bisu di mana dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati terjadi di dalam rumah ini. Kami akan mengajak Anda secara eksklusif untuk melihat langsung apa dan bagaimana kondisi di dalam rumah untuk menggambarkan yang sesungguhnya terjadi. Di kamar yang tidak terlalu besar inilah dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Posisi Ibu Putri saat itu sedang rebahan di sini. Sedang rebahan di sini. Tidur ya? Iya, betul. Tertidur lelap, dan almarhum Joshua masuk sampai ke sini. Iya, betul. Di mana ruangan ini sebenarnya tidak boleh akses untuk Nggak ajudan, boleh, iya. pembantu, Nggak dan juga boleh, supir iya, tidak betul. boleh. Nggak boleh. Kecuali dipanggil. Kecuali dipanggil. Ketika itu Bu Putri kaget pasti ya? Pasti iya. Ketika ada Joshua masuk sini. Ibu bilang, loh kamu ngapain di sini Jos? Gitu. Nah udah terjadilah tindakan kekerasan seksual di situ. Kami mengikuti di persidangan, Putri Chandrawati sempat dibanting beberapa kali Joshua. Iya, betul. Yang pertama ketika didorong ke depan, ada dengar orang suara naik ya, suara masuk betul, ke atas. Iya, betul. Kemudian Joshua merasa khawatir. Ini keterangan dari BAP yang kita terima ya. Iya, betul. Akhirnya dilemparlah ke sini. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang pertama. Posisi kedua, kemudian masih maju ke sini. Jadi 2 kali di sini. 2 kali dilempar di kamar dilempar. ini, di kasur Iya, ini. Iya. Jadi pada saat mendengar suara, Joshua langsung tutup pintu ini. Oke. Nah baru langsung panggil ibu untuk maksudnya menghalau. Nah setelah Jadi itu, posisinya ini saya Ibu Putri, ini Joshua di belakang. Iya begini. Nah terus, tapi ibu nggak mau gitu. Akhirnya dibanting, terus dia mungkin panik-panik sendiri, terus ditarik lagi, dibanting lagi. Yang kedua kali dibanting lagi. Iya. Baru yang ketiga itu yang dibawa setelah mungkin dia mendengar suasana agak tenang, dia tetap ibu di depan gitu loh. Dia bukain pintu kayak gini. Saya mengikuti keterangan sempat melihat tangan ya Susi di sini ya, Mbak Brian ya. Iya. Itu yang tidak terkonfirmasi tangan siapa, tangan betul. Joshua atau tangan Putri Chandrawati. Baru setelah dilihat, dibanting, terus Joshua turun pertama kali. Iya. Ini adalah kalau Anda mengikuti pemirsa di persidangan, posisi Putri Chandrawati itu di bawah sini dengan kondisi tergeletak lemas, kaki lurus seperti ini, mata tertutup, dan ketika ART, Susi mendapati ke atas ke lantai 2, kondisinya dalam tangan yang sudah dingin, tubuh dingin, kaki dingin. Tertangkap Pak Kuat kan yang kedua. Yang kedua. Yang mengendap-endap. Betul. Ketika yang kedua kali Joshua turun mengendap posisi di sini. Iya. Celingak-celinguk. Iya. Sambil lihat ke kiri dan ke kanan. Iya. Seperti lihat ada melihat situasi, memastikan aman. Nah di posisi di luar itulah Kuat Ma'ruf berada yang disinyalir melihat gerak-gerik Joshua ketika turun yang kedua kali, dan di sanalah dia mulai mengejar Joshua sehingga tanya dulu ketok kaca ketok kaca, woi ngapain di situ gitu. Ya tadi Anda sudah menyaksikan tayangan ini, dan tayangan ini juga mengundang
ketawa kecil dari Bang Martin. Nanti kita akan bahas ini Bang Martin. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Monica Margaret, kriminolog. Selamat malam Mbak Monica. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Kemudian ada Bung Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Selamat malam. Selamat malam Anggi. Di ujung sana ada Bung Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Joshua. Selamat malam. Ya, ini saya sengaja mengundang Bung Martin karena mengomentari saya langsung di program TV One yang lain. Jadi kita ingin mendengarkan apa yang menjadi keberatan karena posisi kami, kehadiran kami di sana untuk melihat secara langsung nih lokasi yang diduga jadi tempat pelecehan seksual terjadi yang kemudian menjadi runutan rangkaian peristiwa dengan berakhirnya pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Apa yang menjadi keberatan Anda, Bung Martin, dalam peristiwa ini? Ya, terima kasih Mbak Dwi Anggia. Memang benar, kemarin saya sempat memberikan kritik keras ya terhadap acara TV One, khususnya liputan yang mengenai rumah Magelang. Sebenarnya saya mendapatkan informasi pada saat itu, tim Fakta TV One juga diundang, tapi mereka menolak karena menurut produser acaranya ataupun hostnya tidak ada relevansinya saat ini untuk membahas hal tersebut. Manakala di dalam surat dakwaan juga jelas dikatakan bahwa itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya, oleh karena itu mengingat juga hari Kamis orang tua korban diundang ke acara ini dan juga diberikan boleh saya luruskan, tim Fakta diundang lalu menolak dengan alasan apa katanya? Iya, dengan alasan tidak ada relevansinya untuk dibahas pada saat ini. Harusnya ya pada saat sebelum persidangan, pada saat itu masih itu perlu saya klarifikasi ya, karena pihak keluarga tidak mengizinkan ya pada saat itu ya. Nanti boleh dicek sama hostnya ya, yang bawa acara. Saya nggak ada mengada-mengada. Tadi barusan saya telepon karena dia. saya yang mengajak tim Fakta awalnya itu. Iya. Karena kami yang lebih tahu. Oke, lanjutkan. Silakan. Saya lanjut ya. Tadi tetap ya Mbak Dwi mengatakan bahwa ada uraian yang tidak diuraikan di surat dakwaan terkait kedugaan kekerasan seksual. Sebenarnya itu dijabarkan. Ya, kita harus flashback lagi nih. Pada saat pemeriksaan tersangka ini sangkin di anak emaskan ya. Kenapa saya bilang di anak emaskan? Sangkin diberikan privilege terhadap motif-motif yang aneh ini, ya padahal anak orang sudah meninggal, itu diperiksa menggunakan lie detector. Dua-duanya. 3 orang tersangka yang sekarang sudah jadi terdakwa dikonfirmasi keterangannya katanya lebih banyak yang benar. Yang 2 ini tidak dipublikasikan. Nah, manakala untuk ada PC dan FS ya. Betul. Manakala di dalam surat dakwaan dugaan atau motif yang mereka sampaikan tidak diuraikan, ya berarti kita sudah bisa tebak apa hasilnya itu lie detector. Klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya ya. Lalu berangkat kepada situ. Rekan saya ini mengatakan bahwa pada saat sebelum menyampaikan nota keberatan atau eksepsi, dia mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa itu hanya dibangun berdasarkan satu keterangan saksi dan juga tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa pidana yang terjadi katanya. Atau peristiwa rangkaian peristiwa. Nah sekarang yang saya mau sampaikan kepada Mbak Dwi, sudah hancur lebur itu Mbak. Keterangan saksi di Susi di persidangan pada pemeriksaan terdakwa Eliezer mengatakan tidak ada bopong-bopongan. Tidak ada kata-kata Eliezer yang mengatakan janganlah bang. Ya, tidak ada dia melihat katanya ada tangan. Lah gimana mau lihat ada tangan? Orang dia baru dipanggil sama Kuat ketika Joshua sudah turun. Ini nggak logis. Lalu tadi katanya Kuat melihat ada mendek-mendek dari bawah. Orang tangganya aja nggak kelihatan, nggak simetris tadi. Bagaimana dia lihat? Jadi kalau orangnya sudah turun dari tangga nggak mungkin lagi mendek-mendek. Jadi dari seluruh rangkaian peristiwa itu banyak yang tidak logis. Sehingga dalam hal ini sudah benarlah jaksa ya membuat surat dakwaan yang cermat, yang jelas, yang lengkap sesuai dengan konstruksi peristiwa yang sebenarnya, yaitu pembunuhan berencana yang sadis terhadap ajudan. Demikian, terima kasih. Dan tidak ada senario di Magelang itu ya dimasukkan. Tidak ada. Silakan Bung Febri ditanggapi. Ya, saya tadi menyimak, sengaja saya tidak memotong karena ketika saya dengar tampaknya memang rekan Martin ini tidak membaca eksepsi kami secara lengkap. Mungkin juga tidak mendengar secara lengkap, mungkin hanya membaca dari sumber-sumber lain. Kenapa penting kita membaca dokumen hukum itu secara lengkap dan mengikuti persidangan secara lengkap agar secara detail kita bisa mendapatkan informasinya. Contoh sederhana, eksepsi kami tidak mengatakan seluruh dakwaan itu hanya didasarkan pada satu bukti. Itu hanya salah satu bagian dari argumentasi eksepsi. Poin yang paling mendasar dari eksepsi kami adalah dakwaan jaksa ini tidak jelas. Tidak jelas kenapa? Karena ada fakta yang dihilangkan, fakta yang tidak disebutkan
Kenapa kami bisa sebutkan bahwa fakta tersebut hilang? Karena fakta tersebut ada dalam berkas perkara. Berkas perkara dari mana? Berkas perkara kami dapatkan dari jaksa penuntut umum. Salah satu fakta yang dihilangkan adalah terkait dengan peristiwa di tanggal 7 di Magelang. Jadi hanya dipotonglah peristiwa tanggal 7 itu yang terjadi di sore menjelang malamnya. Dugaan kekerasan seksual, kalau kami membahasakannya dugaan kekerasan seksual, bukan pelecehan seksual. Kalau kita mengacu ke terminologi undang-undang, ini adalah dugaan kekerasan seksual. Dugaan kekerasan seksual tersebut menurut analisis dan bukti-bukti yang kami dapatkan, diduga kuat itu terjadi di tanggal 7. Apa bukti-buktinya? Misalnya yang pertama tentu saja ada keterangan saksi, atau kalau dari perspektif kekerasan seksual ada keterangan korban di sana. Oke, sebentar Bung Febri, saya potong di sini. Keterangan saksi, masalahnya di sini kan yang satu terduganya ini sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan keterangan dari pihaknya. Saksinya sudah dibantah di persidangan. Susi mengatakan tidak ada pelecehan seksual. Kuat juga mengatakan tidak ada pelecehan seksual. Sebelumnya saya bicara dulu. Tadi Anda bicara tidak saya potong. Enggak, yang saya maksud tadi satu kekerasan, yang saya maksud dengan keterangan saksi itu kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah dalam konteks keterangan korban. Saksi korban ya. Saksi korban di sini siapa? Dalam konteks kekerasan seksual ya, bukan dalam konteks dugaan pembunuhan. Dalam konteks kekerasan seksual korbannya adalah Bu Putri Candrawati. Bu Putri sudah menjelaskan secara lebih detail. Kemudian menyampaikan kepada penyidik secara konsisten. Apakah itu pasti benar? Tentu kita harus uji dengan bukti-bukti yang lain. Oke, sebentar. Bagaimana cara mengujinya? Kalau dalam konteks undang-undang TPKS begitu ya, silakan baca pasal 24 dan pasal 25. Jadi Bang Martin jangan hanya baca pasal 1, dulu pernah disampaikan begitu. Bacalah pasal 24 dan pasal 25, disebutkan secara jelas di sana. Keterangan korban itu kalau tidak ada saksi lain yang melihat, kenapa? Karena kekerasan seksual ini kan kalau begitu prinsipnya yang kejahatan yang tertutup. Keterangan korban kalau tidak ada saksi yang lain, itu diverifikasi atau diperkuat atau diuji dengan yang namanya misalnya alat bukti yang lain. Hasil pemeriksaan psikologi, hasil pemeriksaan forensik, bisa juga visum et repertum misalnya. Ini yang menjadi pertanyaan dalam publik. berkas perkara ini ada satu dokumen yang cukup lengkap kami lihat dan itu berkas yang kami dapatkan dari jaksa loh. Hasil pemeriksaan psikologi forensik yang menyebutkan secara jelas satu profil dari para pihak dan yang kedua bagaimana konsistensi dari Putri Candrawati ketika menjelaskan hal tersebut dan kemudian ada satu bukti yang lain yang disebut dengan circumstantial evidence. Itu diakui sebenarnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan juga di KUHP kita mengenal konsep tersebut dengan bukti sebentar, petunjuk. Bung Febri, ini saya tambah dulu sedikit nggak? Gini, kita harus paham kliennya kawan ini punya histori buruk, pernah membuat laporan palsu dan sekarang sedang dalam proses pelaporan kita. Nah kalau misalkan rekan Febri mengatakan mengacu pada pasal 24, ingat loh LPSK sebagai yang menolak berkasnya Putri pernah menyampaikan kepada kami dan kepada publik bahwa si Putri ini ya dan para penasihat hukumnya terindikasi menggunakan pasal ataupun undang-undang kekerasan seksual sebagai celah untuk berlindung. Nah, Saya ingin kalau sampaikan itu digunakan terus-menerus, ini bahaya. LPSK ini dibilang seperti bahaya. itu, padahal LPSK tidak pernah melakukan assessment terhadap Bu Putri Candrawati. Tapi klien Anda mengajukan. Silakan cek ke sebentar. LPSK. Dan tahu nggak kenapa klien Anda mengajukan terlindung? Bagaimana Karena pernyataan takut dengan Komnas pers. Perempuan misalnya? Karena takut dengan Bagaimana pers. pernyataan Itu bukan untuk Komnas HAM? perlindungan saksi kalau Komnas takut dengan HAM pers. bahkan Bapak-bapak, mengatakan, boleh sebentar saya lanjutkan dulu pertanyaan saya? sedikit ya. Komnas HAM bahkan mengatakan dalam rekomendasinya Komnas HAM itu adalah underbow dari kalian. Komnas Perempuan juga, Andi Riantiani itu mati-matian membela kalian. Ini kalau paham nggak kalau ngomong bersamaan nggak ada yang bisa dengar loh, penonton kita nggak bisa dengar. Iya, oke, bergantian ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya nanti tolong dijawab. Ini juga jadi pertanyaan publik. Kalau memang benar jadi korban dugaan kekerasan seksual. Kalau korban langsung lapor, ini kan enggak, boleh saya dibunuh selesaikan kita. pertanyaan saya dulu, kenapa pertama tidak buat lapor, visum? Visumnya nggak ada. Lapor juga. Nggak ada itu visum. Itu nanti dijawab ya usai jeda, saat lagi. Saya dulu kasih kesempatan dong. Sesaat lagi.